طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-nikmat yang tak terhingga dan tidak mungkin kita akan menghitungnya, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ya, salah satunya adalah kita diberikan taufiknya pada pagi hari ini waktu Qatar untuk mengikuti kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti pada pagi hari ini, baik yang mengikuti secara langsung di sini maupun yang mengikuti melalui online, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal soleh yang diterima di sisinya dan sebagai pemberat dalam al-mizan. Tentunya kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan ini sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan ridha kepada kita. Dan juga ini kita bermohon kepada Allah agar ini juga kepada keluarga kita semua dan juga kaum muslimin tentunya. Taib, sebagaimana kita ketahui, kita masih dalam bahasan rutin, yaitu membahas kitab Sahih Muslim yang kita ambil bahasannya, yaitu kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah. Kitab terkait riwayat-riwayat penyebutan tentang fitnah-fitnah yang ada dan juga tanda-tanda hari kiamat dari Sahih Muslim. Nah, dan kita sudah melalui membaca, mengikuti keterangan-keterangan yang ada dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga kita ikuti sebelumnya dari bab yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, sekarang kalau kita melihat di sini kita akan memasuki bab yang ketiga, ya. Bab yang ketiga dari bahasan kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah ini. Nah, jadi bab yang pertama kita telah melalui bahasan bab iqtirabu al-fitani wa fathu radmi Ya'juj wa Ma'juj. Bab dekatnya fitnah dan dibukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga telah melaluinya, yaitu bab al-khasfu bil jaishil ladzi ya'ummu al-bait. Bab penenggelaman tentara yang akan menghancurkan Ka'bah. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah bab nuzul al-fitan kama waqi'i al-qatar. Turunnya fitnah seperti tetesan hujan. Nah, ini di sini kita berhenti di sini. Artinya sampai di sini bahasannya. Kemudian insyaallah kita akan memasuki bab yang keempat. Namun kalau kita melihat ada satu hadis lagi, ya, yang belum kita baca dalam bab yang ketiga. Oleh itu kita sempurnakan dulu satu hadis yang tersisa dari bab yang ketiga sebelum kita masuk bab yang keempat insyaallah taala. Tapi silakan kalau ada yang memiliki bukunya, baik yang terjemahnya maupun yang aslinya, silakan dibuka bab yang ketiga dari kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah dari Sahih Muslim. Taib, tentunya bab yang ketiga tadi sudah kita bacakan, ya, yaitu bab nuzulul fitani kama waqi'i al-qatari. Turunnya fitnah seperti tetesan hujan. Sebagaimana kita pernah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa bab ini mengisyaratkan tentang
fitnah itu bersifat umum, bersifat menyeluruh. Jadi kalau jatuh fitnah tersebut itu bersifat menyeluruh dan juga bersifat besar. Jadi dari sisi mana diambil bahwasanya Nabi SAW menyebutkan di sini ya, menyebutkan bahwa Nabi SAW hal tarawna ma ara inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'i al-qatri. Jadi aku melihat tempat-tempat jatuhnya fitnah tersebut itu di sela-sela rumah kalian, kata Nabi SAW, sebagaimana tetesan-tetesan hujan. Nah, dari perumpamaan ini kita ketahui, dan ini sudah kita sebutkan tentunya pada penjelasan yang lalu, bahwa bagaimana sifat hujan ya. Sifat hujan itu apabila turun ya tentu semua basah. Yang tadi kita sebutkan, para ulama menyebutkan dari hadis ini diketahui bahwasanya fitnah itu bersifat menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada yang tidak basah oleh fitnah tersebut, maksudnya yang terkena fitnah tersebut, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kecuali sekali lagi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, dan tentunya melalui orang-orang yang mengambil langkah-langkah. Sebagaimana halnya hujan, apabila turun pada suatu kawasan, maka kawasan tersebut pastilah basah. Jadi ada tempat-tempat yang tidak basah, yang mungkin di dalam rumah atau mungkin yang di bawah teduh dan seterusnya. Namun itu menunjukkan bahwasanya hujan tersebut menyeluruh, dan ada tempat-tempat yang tidak dibasahi oleh hujan. Kenapa tidak dibasahi oleh hujan? Ya karena tempat-tempat tersebut mengambil atau ada padanya penghalang-penghalang daripada basahnya hujan. Nah, begitu juga dengan fitnah. Jadi apabila orang itu telah mengambil langkah-langkah untuk selamat daripada basahnya atau terkenanya dirinya daripada fitnah-fitnah, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menyelamatkannya dia daripada fitnah-fitnah tersebut. Nah, dari sini diketahui juga bahwasanya tidak boleh seorang itu meremehkan fitnah walaupun kecil. Jadi tidak boleh orang itu meremehkan fitnah walaupun kecil dengan alasan memiliki ilmu, dengan alasan telah mengetahuinya, dengan alasan ya coba-coba saja, dengan alasan ya ujung-ujungnya kepo. Nah, ini tentu sangat-sangat membahayakan dirinya, dan ini ibaratnya main-main api. Ini tidak ada istilah main-main api dalam fitnah ini. Jadi fitnah yang dimaksud yang menyeluruh ya, fitnah yang dimaksud menyeluruh, mau besar mau kecil, mau fitnah tersebut mengarah kepada duniawi, fitnah dunia, ataupun mengarah kepada ukhrawi, akhirat, agama, itu semua masuk dalam kategori apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ini sekali lagi beliau telah menyampaikannya. Jadi beliau dalam riwayat ini mengibaratkan fitnah tersebut ibarat hujan ya, ibarat tetesan hujan. Dalam riwayat lain Nabi SAW, riwayat Imam Muslim dan juga riwayat imam-imam hadis yang lainnya, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW mengumpamakannya sebagai kaqita'il lail al-mudlim, ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita. Nah, ini juga mirip-mirip dengan hujan. Kalau udah namanya potongan malam yang gelap gulita, ya berarti kalau udah datang gelap gulitanya malam, itu pasti gelap lah. Namanya juga malam ya, tidak ada matahari, itu semua tempat pasti gelap. Ya kecuali kalau ada yang memiliki lampu, kecuali kalau ada yang memiliki penerang, ya barulah terang. Nah, penerang, lampu dan seterusnya itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika turunnya fitnah. Nah, tidak basah dengan hujan-hujan fitnah tersebut, itulah kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Satakun fitnah baina yadis sa'ah, kata Nabi SAW. Fitnah akan terjadi menjelang hari kiamat. Ya, akhir zaman ya kita sekarang ini kaqita'il lail al-mudlim, sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap gulita.
Oleh itu kata Nabi SAW, fabadiru bil a'mal, maka segeralah melangkah, mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan diri daripada fitnah tersebut. Itu dengan cara apa? Bersegera untuk beramal amal soleh. Dan juga langkah-langkah berikutnya daripada riwayat-riwayat yang ada, yang kita akan bacakan dalam riwayat ini. Sebagaimana kata Nabi SAW, itu kata Nabi SAW, satakunu fitnatun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i, man tasharrafa laha tastashrifuhu, wa man wajada fiha malja'an falyu'idh bihi. Akan terjadi fitnah-fitnah yang melanda tentunya di akhir zaman. Itu al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Jadi ketika fitnah itu terjadi, maka orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang as-sa'i, orang yang berlari. Ini tentu umpama, dan ini pernah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu. Namun ini sebagai murajaah ringkas saja. Al-qa'id atau orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Nah, orang yang duduk di sini maksudnya dalam riwayat lain disebutkan an-naim. An-naim itu lebih baik daripada yang yang al-qa'im, yang berdiri, naim, tidur. Nah, di sini riwayatnya duduk. Jadi ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang melepaskan diri secara total daripada fitnah-fitnah yang ada, tidak mau menyeburkan diri daripada fitnah-fitnah tersebut, atau bahasanya tadi kita sebutkan tidak kepo ya dengan fitnah-fitnah yang tadi, kalau kita sebutkan itu cuek ya, cuek. Nah, cuek maknanya apa? Maknanya ya dia tidak mau ambil pusing dengan hiruk pikuk fitnah-fitnah yang ada. Nah, begitu. Nah, ini ibaratnya itu yang disebutkan dengan ibarat orang yang duduk. Ibarat yang duduk. Jadi yang namanya fitnah tadi kita sebutkan, baik yang berlaku pada agama ataupun pada dunia, maka sikap yang paling selamat adalah seperti sikap orang yang al-qa'id, yang duduk. Dan bahkan seperti sifat orang yang tidur, sifat orang yang tidur, sifat orang yang berbaring, sifat orang yang duduk, maknanya tidak mau ikut campur, tidak mau ikut campur. Jadi ciri-ciri fitnah itu apa? Ciri-ciri fitnah itu mudah saja, yaitu tidak jelas, ketidakjelasan hukumnya, Bagaimana kita mengetahui ketidakjelasan hukum tersebut? Ketidakjelasan hukum tersebut terkadang kemarin kita sebut oke, kita setuju. Besok pagi-pagi lagi tidak setuju. Besoknya lagi setuju. Besoknya lagi tidak setuju. Mana tak jelas. Kenapa demikian? Kok bisa dia sekarang dia bilang setuju. Dia terima. Kok bisa keesokan harinya tidak diterima? Ya karena syubhat. Karena dia setuju, kenapa dia setuju? Karena yang dia dengar, dalil-dalil yang dia dengar dari orang tersebut meyakinkan gitu. Akhirnya dia setuju. Besoknya lagi dia pula yakin dengan penyampaian orang lain. Oh, ini sepertinya oke juga. Ya sudahlah, ini setuju juga. Akhirnya tidak jelas. Itu maksudnya ciri-cirinya. Nah, lalu oleh karena itu Nabi SAW dalam ketidakjelasan seperti itu, maka itulah fitnah. Itulah fitnah. Dan itu yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan ciri-ciri fitnah tadi. Jadi antungkir ma kunta ta'rif. Jadi kamu mengingkari suatu hal yang kamu akui sebelumnya, dan kebalikannya kamu akui sesuatu yang sebelumnya kamu ingkari. Itu maknanya kedahsyatan daripada fitnah tersebut. Jadi kalau demikian adanya, maka al-qa'id
Orang yang duduk diibaratkan oleh Nabi SAW, ya udahlah, jangan kepo-kepo lagi lah. Ya karena akibat kepo-kepo seperti itu ya, jadinya yang tadi permasalahan sudah jelas baginya ya. Gara-gara dia ingin tahu, buka link sana, buka link sini gitu kan, dengar ceramah sana, dengar ceramah sini, akhirnya ya sudah goyah. Tadinya yang kuat jadi lemah kembali. Bukan lemah, ya kuat terhadap yang berlawanan daripada yang pernah dia kuatkan. Nah, oleh karena itu al-qa'id tadi kita sebutkan itu yang baik, lebih baik daripada al-qa'im yang berdiri. Karena kalau udah berdiri berarti ada niat untuk mau mengetahui. Kalau udah duduk ibaratnya karena ya sudahlah, tidak ingin mengetahui. Yang namanya orang yang penasaran ya. Ya kalau udah duduk ya sudah lah, tutup mata, tutup telinga, ya sudahlah, aman kan? Tapi kalau udah berdiri berarti itu ada keinginan ya. Udah mulai penasaran. Nah, sebab itulah Nabi SAW menyebutkan yang duduk ini lebih baik daripada yang berdiri. Kenapa yang berdiri? Karena berdiri itu mengisyaratkan, mengumpamakan kepenasarannya sudah mulai sampai dia berdiri kan? Sampai dia berdiri. Berarti kalau udah sampai berdiri, berarti tingkat penasarannya sudah stage berapa ini? Kalau penyakit itu, itu sudah stage 3 atau 2 lah gitu ya, atau 1 lah ya, karena di situ ada setelahnya. Al-Qaim. Rupanya yang berdiri ini saja itu lebih baik daripada al-mashi yang berjalan. Karena yang sudah berjalan itu kan sudah mengarah kepada poinnya. Dan pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya al-mashi yang berjalan di sini menuju ke tempat fitnah tersebut, ini yang dimaksud di sini adalah orang yang berjalan menuju kepada fitnah tersebut, namun tidak berniat sebetulnya untuk ikut kepada fitnah-fitnah tersebut, tidak berniat. Namun ada niat yang lain di balik itu, mungkin jumpa kawan, mungkin berniaga, mungkin bisnis. Mungkin apalah niat-niat lain, tidak mau ikut ya. Kita contohkan fitnah bid'ah, acara-acara bid'ah. Ini fitnah juga kan, acara-acara bid'ah. Dia tidak niatnya tidak mau ikut gitu kan, cuma dia jumpa kawan di tempat yang acara tersebut. Akhirnya dia berjalan ke situ kan. Atau mungkin jualan tadi kita sebutkan. Itu namanya al-mashi. Kalau kemudian itu rupanya lebih baik daripada as-sa'i, yaitu yang berlari. Maksudnya kalau dah yang berlari ini adalah mereka yang menuju ke fitnah-fitnah tersebut dengan memang niat untuk ikut. Itu memang kalau dah as-sa'i itu sudah terjatuh. Para ulama menyimpulkan daripada riwayat-riwayat yang ada, dan ini pernah juga kita sampaikan pada pertemuan yang lalu terkait sikap kita terhadap fitnah atau terkait sikap manusia terhadap fitnah yang ada ya, itu ada ibaratnya diumpamakan sebagai orang yang tidur, kemudian diumpamakan sebagai orang yang berbaring, kemudian diumpamakan sebagai orang yang duduk, kemudian diumpamakan sebagai orang yang berdiri, kemudian selanjutnya berjalan, kemudian selanjutnya berlari, kemudian selanjutnya jatuh. Itu umpamanya. Nah, kalau dari umpama yang ada yang banyak ini, ya tentu yang paling baik adalah yang tidur ya. Karena tadi kita ulangi umpamanya, yang umpamanya ada tidur, berbaring. Kalau yang berbaring kan masih buka mata ya. Kalau tidur udah pejam mata. Tidur, baring, duduk, berdiri, berjalan, berlari, jatuh. Itu dia. Ini umpama nih dari riwayat-riwayat yang ada tentunya ya. Nah, kita untuk memudahkan ya gitu, untuk memudahkan mengingatkan diri kita masing-masing, maka ingatlah umpama-umpama ini. Kita terhadap fitnah-fitnah yang ada, nih posisi kita di mana nih? Adakah kita yang orang yang dudukkah? Adakah kita orang yang berlari kah? Ataukah kita orang yang tidur? Atau mungkin kita berbaring saja, ngintip-ngintip gitu kan? Gimana? Ya tentu yang paling selamat adalah yang tidur, ya kemudian yang berbaring, kemudian yang duduk.
Jadi hiruk pikuk fitnah yang ada di dunia di akhir zaman kita sekarang ini tentu sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena sebelum-sebelumnya pun Nabi SAW sangat mengkhawatirkan kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada. Jadi oleh itu keselamatan agama lagi-lagi kita ingatkan lebih aula daripada kita selamatkan kita punya jasad, kita punya badan. Nah, kalau kita sebutkan satu-satu contoh fitnah-fitnah yang ada sekarang di dunia sekarang ini, baik di sekeliling kita maupun di luar keliling kita, ini cukup banyak sekali. Jadi kayak itu fokuslah kita kepada amal-amal soleh yang memang sudah jelas, Nah, nih. Jadi oleh karena itu, yulakhwatul akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ingat yang namanya fitnah itu suatu yang ketidakjelasan itu ciri-ciri awalnya. Lalu kemudian setelah terjadi fitnah-fitnah yang ada sudah besar, ada peperangan lah, ada perdebatan sengit lah tingkat nasional, tingkat luas dan seterusnya, itu memang sudah nyata itu adalah fitnah-fitnah yang ada. Jadi karena itu sikap kita lagi-lagi adalah keselamatan. Ya, jangan kepo, janganlah tertutup dengan penasaran sehingga mau tidak mau dari duduk berdiri ikut apa tidak. Kalau tidak nanti dibilangnya istilahnya kuper. Kuper apa itu kuper? Kurang pergaulan. Ya, itu. Nanti kiranya kita kuper pergaulan. Jadi ya kita lah baca berita lah begitu kan. Nanti dikhawatirkan kita jumpa kawan kita tidak tahu pula isu-isu terkini gitu kan. Dari itulah, dari inilah, dari pasangan inilah, dari pasangan itulah gitu kan. Jadi ya kita perlulah mengisi diri ya dengan berita-berita yang aktual, yang tajam, yang terpercaya dan seterusnya gitu ya. Sehingga tidaklah kita menjadi orang yang kuper, yang kurang pergaulan ketika kita jumpa kawan. Itu adalah fitnah itu. Jadi dengan mengisi diri dengan berita-berita yang sebenarnya itu apa hasilnya? Bukannya iman yang bertambah ya, justru malah penasarannya akan bertambah. Kalau udah penasarannya akan bertambah, tadinya jadi orang duduk, pastilah menjadi berdiri, betul tak? Kalau udah penasarannya tingkat tinggi, tidak mungkin dia akan berdiri saja. Dia pasti akan berjalan. Kalau udah ada lawan debatnya, yang kebetulan itu adalah yang tidak sejalan dengan apa yang dia sukai dari berita-berita yang ada, dilawanlah dia berdiskusi. Kalau udah diskusi, itu udah berjalan namanya. Itu tidak. Selanjutnya mungkin tidak puas dan seterusnya, cari lagi, ya udahlah, berjalan, berlari, ya udah terjatuh jadinya. Begitu dia. Jadi itu kedahsyatan fitnah-fitnah yang ada. Dan kiaskan kepada fitnah-fitnah yang dahsyat lainnya daripada maksiat-maksiat yang ada. Dan riwayat ini juga mengingatkan bahwasanya fitnah yang terbesar adalah fitnah seorang dalam agamanya, malas dalam mengerjakan sholat, malas dalam mengerjakan ibadah-ibadah. Itu adalah fitnah yang besar. Ya, tidak hanya fitnah jatuh kepada maksiat, tapi fitnah seorang tidak mau sholat. Karena Nabi SAW juga di sini menyebutkan melalui riwayat ini bahwasanya anna Abu Bakar yazidu minas sholati sholatun man fatathu faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Disebutkan ada suatu sholat barang siapa yang meninggalkannya seolah-olah keluarga dan hartanya ditinggalkan, hilang, lenyap, mati. Jadi apabila meninggalkan sholat, maka ibaratnya keluarga dan hartanya itu hilang, lenyap. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fitnah seseorang apabila tidak melakukan sholat, maka itu adalah fitnah yang terbesar, yang paling besar. Dan ini di akhir zaman kita, di samping fitnah-fitnah yang tadi kita sebutkan, inilah yang paling diremehkan gitu. Dipikirnya tidak sholat itu santai-santai gitu kan, tidak ada masalah, ringan saja. Nah, dipikirnya yang kriminal itu yang paling besar. Ya, memang betul, kriminal itu pun fitnah juga. Tapi
ini itu kriminalnya di hadapan manusia. Itu tidak. Kalau mencuri, kalau korupsi, nah, itu kriminal. Memang besar, fitnah juga. Tapi kalau orang yang sholat tidak sholat, itu kriminalnya dengan Allah masalahnya. Nah, jadi siapa yang lebih besar jadinya? Berhadapan dengan manusia kah atau berhadapan dengan Allah kah? Sebab itulah diingatkan di sini bahwasanya fitnah yang besar juga dan tidak kalah besarnya adalah fitnah meninggalkan sholat itu dan agama secara keumumannya. Dan ini juga mengisyaratkan bahwasanya dunia ini adalah nilainya sangat kecil sekali dibandingkan dengan akhirat. Karena Nabi SAW menyebutkan di sini satu sholat saja ditinggalkan itu ibaratnya keluarga dan hartanya hilang lenyap mati. Sementara yang namanya keluarga kemudian juga plus harta itulah inti dunia. Nah, jadi kalau orang itu dikatakan bahagia versi orang duniawi itu keluarganya oke gitu kan, ada anak, ada istri. Nah, kemudian ditengok dari hartanya banyak. Nah, itulah ukuran duniawi. Nah, ini kalau dua-duanya hilang, selesailah dunianya. Nah, rupanya inti daripada dunia ini kalau dibandingkan dengan satu sholat itu tidak ada apa-apanya. Itu menunjukkan bahwasanya dunia ini sangat-sangat hina, sangat-sangat kecil sekali harganya. Baik, sekarang kita baca hadis yang terakhir ya dari bab yang ketiga ini. Qala al-Imam Muslim, haddatsani Abu Kamil al-Jahdari Fudail ibn Husain qala haddatsana Hammad ibn Zaidin qala haddatsana Uthman asy-Syaham qala intalaqtu ana wa Farqad as-Sabakhi ila Muslim ibn Abi Bakrah wa huwa fi ardihi fadakhalna alayhi faqulna hal sami'ta abaka yuhaddithu fil fitani hadithan qala na'am sami'tu Aba Bakrah yuhaddithu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu fitnatun ala thumma takunu fitnatun al-qa'idu fiha khairu minal mashi fiha wal mashi fiha khairu minas sa'i ilaiha ala fa idza nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi qala faqala rajulun ya Rasulullah ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun qala ya'midu ila sayfihi fayaduqqu ala haddihi bihajarin thumma liyanju in istata'a an-najata Allahumma ballaghtu Allahumma hal ballaghtu faqala rajulun ya Rasulullah ara'aita in ukrihtu hatta yuntalaqa bi ila ahadi as-saffain aw ihda al-fi'atain fadarabani rajulun bisayfihi aw yaji'u sahmun fayaqtuluni qala yabu'u bi ithmihi wa ithmik wa yakunu min ashabin nar wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Waqi'un wa qala haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi kilahuma an Uthman asy-Syaham bihadha al-isnad hadits Ibnu Abi Adi nahwa hadits Hammad ila akhirih wa intaha hadits Waqi' 'inda qawlihi in istata'a an-najata wa lam yadhkur ma ba'dahu. Baik, itu kita bacakan dengan sanadnya dan kita melihat di sini daripada hadis Abu Bakrah dan dilihat terjemahnya kata para perawi di sini kami memasuki kediaman Abu Bakrah tentunya di sini lalu kami bertanya apakah kamu mendengar ayahmu menceritakan suatu hadis tentang fitnah? Ia menjawab ya, aku pernah mendengar Abu Bakrah menceritakan. Ia berkata, ini hadis daripada Abu Bakrah, jawaban Abu Bakrah kepada anaknya ya, yang kemudian anaknya menceritakan meriwayatkan hadis ini kepada yang lainnya. Abu Bakrah meriwayatkan atau menceritakan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah
Kata Nabi SAW, kita ulangi, sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah. Maknanya banyak ya, fitnah-fitnah. Kata Nabi SAW, ingat, setelah itu terjadi fitnah. Maknanya apa? Fitnah ini akan datang silih berganti. Akan datang silih berganti. Tidak putus-putusnya. Sampai hari kiamat. Tidak putus-putusnya. Ini fitnah. Sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah. Ingat, kata Nabi SAW, setelah itu terjadi fitnah. Orang duduk saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan yang berjalan saat itu lebih baik daripada yang berlari menujunya. Dan ini sudah kita sebutkan maknanya pada keterangan sebelumnya. Kata Nabi SAW, ingat. Ya, ingat. Nah, ini tentu ucapan-ucapan ingat ya daripada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ala fa idza nazalat, ingat. Nah, maksudnya perhatikan, itu maksudnya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan seksama. Jangan lupa. Nah, ini kalau kita melihat kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan nasihat. Isi nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat-sangat agung, sangat-sangat luar biasa. Samalah kita kalau kita nasihatkan anak kita lah contohnya ya. Kalau kita nasihatnya isinya agak ringan-ringan, ya langsung saja ya kita sebut nasihatnya gitu. Tapi kalau yang ingin kita sampaikan ini betul-betul si anak ini ingin kita anak ini melakukannya, atau ingin anak itu untuk tidak melakukannya, intinya agar anak ini baik, tapi nasihat ini cukup mendalam, maka kita tambah ya, sebelum kita sebut itu nasihat, kita sebut ingat ya. Nah, ingat, dengar, jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan, catat baik-baik, catat baik-baik, dan lain-lain daripada kalimat-kalimat yang mengingatkan. Intinya bahwa Nabi SAW menyebutkan ala dengan bahasa kita, ingat, jangan lupa, catat, perhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau sebut ini adalah sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Terkhusus terkait dengan fitnah-fitnah yang akan berlaku sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bila fitnah terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memiliki unta, hendaklah menyusul dengan untanya. Barang siapa memiliki kambing, hendaklah menyusul dengan kambingnya. Dan barang siapa memiliki tanah, hendaklah menyusul dengan tanahnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya apabila fitnah terjadi, maka menjauhlah sejauh-jauhnya. Menjauhlah sejauh-jauhnya. Jangan pernah ada penasaran dalam hatinya, apalagi kepo. Jangan pernah ikut-ikutan, apalagi masuk di dalamnya. Jangan pernah bertanya-tanya dan seterusnya, sehingga akhirnya masuk ke dalam lubang yang namanya tadi penasaran, kepo dan seterusnya. Nah, jadi ini isyarat bahwasanya Nabi SAW mengatakan fitnah itu tujtanab, yang pernah kita sebutkan kaidah sebelumnya. Al fitnatu tujtanab wala tujtalab. Fitnah itu tujtanab, dihindari, bukan didatangi, bukan didatangi. Fitnah itu tujtanab, dihindari, bukan didatangi, bukan didatangi. Nah itu. Jadi hiruk pikuk fitnah-fitnah yang ada, apabila sudah kita ketahui ciri-cirinya, ini tidak jelas ya, hal ini tidak jelas, maka hendaklah jauhkan sejauh-jauhnya. Ya, cuma masalahnya sekarang, kalau dahulu Nabi SAW mengibaratkan orang itu menjauh daripada fitnah dengan menyibukkan diri dengan apa yang dimilikinya. Kalau dimilikinya adalah binatang ternak, maka sibukkanlah diri dengan beternak. Kalau memiliki ladang, maka sibukkanlah diri bercocok tanam, begitu. Tapi masalahnya sekarang zaman kita itu, walaupun kita mengartikan hadis ini dengan secara lafziyah, kita ada ladang, kita bercocok tanam, kita ada hewan, kita beternak, tapi tidak cukup menghindari fitnah tersebut. Kenapa? Karena rupa-rupanya ini sumbernya, gitu kan? Ini sumbernya. Ya kita sambil kalau memiliki kambing yang sambil perah-perah susu kambing gitu kan, masih tengok-tengok juga nih video debat-debat kan.
Itu tidak gitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah menghindari fitnah sejauh-jauhnya. Menghindari fitnah sejauh mana sumber fitnah tersebut, mana kira-kira tempat fitnah tersebut, mana kira-kira tempat berita-berita tersebut, maka itulah yang kita hindari. Maka itulah sekali lagi kita hindari. Di zaman kita sekarang ini tidak bisa menghindari yang namanya handphone. Jadi kita caranya Pak mengetahui pesan Nabi SAW dengan tadi kita sebutkan, beliau sungguh-sungguh pesan ini disampaikannya kepada umatnya dengan lafaz yang menyebutkan kesungguhan beliau, ala ketahuilah, catat, jangan lupa dan seterusnya. Maka masing-masing kita memperhatikan diri kita. Masing-masing sekali lagi memperhatikan diri kita, terutama terkait dengan handphone. Terkait dengan handphone. Baik itu fitnah yang langsung maupun yang tidak langsung. Fitnah yang langsung ya namanya juga internet ya. Terkadang kita buka niatnya baik, tapi rupa-rupanya gambar yang sepintas datang tiba-tiba, kan? Apalagi niat yang jahat, buruk, memang ya mudah sekali apa saja yang terlintas dalam pikiran itu kira-kira bisalah dijumpai di yang namanya internet. Nah, yang tidak langsung yang tadi kita sebutkan dengan dengan alasan-alasan ya takut disebut kuper ya, kurang pergaulan gitu ya. Jadi diikutilah forum-forum yang ada, berita-berita yang ada gitu kan, diikutilah ya semua diikuti berita-berita tersebut. Nah, akhirnya ya terjatuh juga. Nah, itu semua dihindari. Jadi kalau kita sudah sadar, maka insya Allah kita akan boleh ya bisa memilih dan juga memilah dalam kita menyikapi handphone kita. Karena sekarang ini handphone lah yang menjadi paling utama sekarang. Handphone ini sekali lagi zaman kita adalah utama. Kalau di zaman Nabi, ya jangankan di zaman Nabi ya, di 90-an atau awal 2000 tahun sebelum kita 90-an lah, itu pun ya masih berlaku juga ini. Itu tidak masih berlaku. Kalau ada orang demo-demo ya di luar sana gitu, jangan ikut, ya sudah kita sibuk saja dengan kambing kita, aman lah ya. Tapi rupa-rupanya tidak zaman sekarang. Oke lah, di situ ada demo ya, di situ ada demo macam-macam lah, agenda-agendanya di kota sana ya. Kita memang tidak ikut gitu kan, tapi rupa-rupanya kita tengok juga tuh berita, tengok-tengok. Kita baca tuh berita-beritanya. Kalau udah baca-baca tersulut juga kita punya namanya fitnah ya, tersulut juga dengan apa? Betul juga nih agenda ini. Ya udahlah. Ya, tolong teman-teman yang bisa ikut-ikutan saja. Kalau saya ini agak sakit sedikit ini, jadi tidak ikutlah. Itu udah mulai kan? Atau dia tidak bunyi ya, tidak komen-komen ya, share link gitu. Share link pada kawan-kawannya, kepada grup-grupnya. Pula kalau satu grup 50 orang lumayan tuh yang baca kan. Jadi berapa orang yang terpengaruh lumayan lah. Ibarat orang mancing ya. Ada saja ikan yang didapatkannya, share link dan seterusnya. Ini sudah termasuk. Dan nanti kita akan bacakan tentu dalam bab yang keempat terkait dengan niat. Terkait dengan niat. Karena sekali lagi orang yang terjatuh ke dalam fitnah itu tidak hanya dengan fiil, perbuatan, tidak. Jadi orang yang terjatuh ke dalam fitnah itu bisa atau boleh melalui perbuatannya ikut langsung. Atau kalau tidak ikut langsung, boleh juga terjatuh kepada fitnah. Maksud terjatuh dalam hal ini apa? Terjatuh ke dalam fitnah ya plus dosa maksudnya. Plus dosa. Jadi dengan perbuatannya atau dengan lisannya. Dia tidak ikut, tapi dia memanas-manasi dengan lisannya. Nah, lisan ini ditengok masuk perbuatan sekali atau dengan lisannya dengan share link tadi, silakan itu masuk perbuatan dan juga sekaligus masuk lisan. Juga yang ketiga dan ini banyak yang tidak mengetahuinya ya, itu bisa boleh masuk ke dalam fitnah dan ikut berdosa tentunya dengan niat. Itu nanti kita akan baca dalam bab yang keempat ini. Bab yang keempat, dengan niat itu pun bisa masuk kepada fitnah. Kenapa demikian?
Karena Nabi SAW itu menyebutkan bahwa kalau orang itu melihat sesuatu, lalu kemudian dia menginginkan sesuatu tersebut, ya tergantung sesuatu itu apa yang diinginkan. Ya kalau itu sesuatu yang baik, ditengoknya orang berilmu, dia ingin jadi orang ilmu, ditengoknya orang yang beramal soleh, dengan hartanya dia ingin gitu, tapi tidak ada daya dan upaya dan kekuatan, maka insya Allah dia pun mendapat niat dengan itu, dengan sesuai dengan niatnya. Tapi kalau yang ditengok tadi, ya contoh ya, perang, demo, orang yang ini dan seterusnya, dia tengok, ya tidak ada daya upaya untuk dia komen-komen gitu kan, karena dia pun tak pandai menulis gitu kan. Tidak ada daya upaya untuk dia berbicara, dia cakap kepada orang, berbicara, karena dia tidak pandai berbicara, karena dia bukan menjadi orator ya. Dia pun tidak ada jamaah gitu ya, untuk dia kumpulkan, untuk dia diskusi dan seterusnya. Tapi niatnya bermain di situ. Wah, itu seandainya saya ada, begitu kan, daya upaya, saya sudah pasti ke situ gitu kan. Ikut di lapangan itu. Atau kalau misalnya perang-perang apalah gitu kan, yang tidak jelas ya, perang-perang yang tidak jelas gitu, saya pastilah ikut di situ. Atau dia tengoknya ada bayat-bayat gitu ya, untuk mujahidin jihad fisabilillah, ya tengoklah tuh hari yang ISIS lah, Al-Qaeda lah, itu banyak yang terpengaruh dengan mereka-mereka lalu berniat, ya sekedar niat gitu kan, ya. Kalau seandainya saya bisalah pergi ke Irak sana gitu, bergabung dengan itulah gitu kan, atau pergi ke situ untuk bergabung dengan mereka, itu pastilah itu cita-cita saya, itu yang saya inginkan, itu ini. Tapi ya tidak ada daya dan kekuatan upaya. Niat. Ini termasuk juga. Ini hati-hati. Termasuk juga. Sebab itulah fitnah, orang terjatuh kepada fitnah ini sangat-sangat banyak caranya. Tadi perbuatannya udah jelas ya, kemudian ucapannya, kemudian niatnya. Sebab itulah niat ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Niat sekali lagi sangat-sangat berpengaruh. Dalam hal ini maka kata Nabi SAW itu hendaknya orang itu duduk. Maknanya apa? Maknanya tidak penasaran. Dan kemudian diumpamakan lagi oleh Nabi SAW kalau memiliki hewan ternak atau mungkin ladang, maka fokuslah di situ. Itu sekali lagi diumpamakan oleh Nabi SAW bahwa al-fitnatu tujtanab, fitnah itu dihindari, wala tujtalab, dan tidak didatangi. Dan lagi-lagi kita ingatkan, ini hadis yang sangat jelas sekali akan fitnah itu. Kalau dah ada fitnah, maka jangan pernah penasaran. Sebab itu jangan pernah lagi ada yang bertanya, ya, kenapa ada ulama gitu ya yang melarang kita untuk mengikuti kajian Ustadz Fulan atau ulama Fulan. Kenapa pula kita dilarang? Kenapa pula kita tidak boleh pergi ke situ? Itu kan mereka adalah pasti ucapan-ucapan mereka yang baik gitu kan. Ajaran-ajaran mereka yang baik begitu. Nah itu yang baik-baik saja yang kita terima gitu kan. Jadi maknanya tapi janganlah dicegah atau dilarang orang hadir kepadanya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak paham ya. Jadi dilarangnya seseorang pergi kepada seseorang ya karena orang yang melarang itu apabila mengetahui kebenaran bahwasanya tempat yang dilarang tersebut adalah fitnah. Kenapa disebut fitnah? Ya mungkin kalau ustadznya ini suka menyampaikan hal-hal yang tidak benar, dari hadis-hadis yang dhaif lah, dari ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW lah, sehingga ujung-ujungnya merugikan jamaah tersebut baik dunia maupun akhiratnya. Nah, yang namanya manusia, jangankan seorang ustadz ya, sejahat-jahat manusia pun ya kadang ada juga ucapan-ucapan yang benar. Jangankan makhluk Allah yang paling jahat apa? Ya iblis ya, syaitan. Kita tahu kan hadis Abu Hurairah yang mengajarkan syaitan tuh keutamaan ayat kursi ya. Syaitan pun kadang-kadang ada ucapan yang benar. Lu apakah dengan demikian kita kadang-kadang boleh sembang-sembang dengan syaitan? Kan tidak, kan logikanya demikian.
Nah, jadi oleh karena itu kita paham bab ini, ya sudah, ini fitnah lah ya, fitnah. Jadi sudah, kita fokus kepada agama kita fokus kepada kebenaran, kita fokus kepada menuntut ilmu, tidak penasaran, tidak kepo, maka dengan itulah kita harapkan Allah memanggil kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan bersih, murni demikian. Nah, karena apa juga nilainya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mati ya dalam keadaan yang demikian itu, penuh otak kita, penuh jiwa raga kita dengan isi-isinya adalah berita-berita yang tadi. Isi-isinya berita politik lah, isi-isinya berita fitnah-fitnah lah, berita inilah, semua berita-berita semua isinya. Jadi kalau ditanya apa keadaan di politik di ini ditahu, keadaan ini ditahu, keadaan semua ditahu keadaannya. Perdana Menteri fulan, Presiden fulan, Raja fulan, Emir fulan, semua tahu. Hal ihwalnya dia tahu melalui berita-berita yang ada. Tapi kalau pasal agama, bapak agama, ini pandai jawabannya, walau alam. Gitu ya, betul juga jawabannya kan. Tapi jawabannya mengisyaratkan gitu kan, isyarat bahwasanya dia itu terkena fitnah. Baik, kita kembali. Kata Nabi SAW setelah menyebutkan hal itu, maka seseorang bertanya, wahai Rasulullah, menurut engkau bagaimana? Di sini disebut menurut Tuhan, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki unta, tidak memiliki kambing, atau juga tidak memiliki tanah? Ya, karena masuk akal juga nih pertanyaan, gitu kan? Kalau orang yang memiliki ini ya bolehlah. Pada waktu itu dia fokus dengan apa yang dimilikinya, beternak, bercocok tanam, dan seterusnya. Nabi SAW menjawab, kalau mereka tidak memiliki apapun, kata Nabi SAW, hendaknya atau ia berpegang pada pedangnya, lalu memukulkan bagian tajamnya ke batu, kemudian hendaklah menyelamatkan diri bila mampu. Ya Allah, apakah telah aku sampaikan? Kata Nabi SAW, ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, apakah telah aku sampaikan? Seorang bertanya, wahai Rasulullah. Taib, sebelumnya kita lihat dulu jawaban Nabi SAW daripada pertanyaan orang ini. Kata Nabi SAW, kalau tidak memiliki tidak memiliki hewan ternak, ladang dan seterusnya, maka kata Nabi SAW berpegang pada pedangnya, lalu memukulkan bagian tajamnya ke batu, kemudian hendaklah menyelamatkan diri bila mampu. Nah, ini sama dengan yang tadi juga, isyarat menjauhkan fitnah. Isyarat menjauhkan diri daripada fitnah. Karena kalau seorang zaman dahulu ya, zaman Rasul terutama ya, itu kan masing-masing orang, masing-masing rumah minimal memiliki pedang ya, minimal memiliki pedang. Nah, kalau sudah memiliki pedang, ini namanya pedang untuk alat membela diri atau alat untuk ikut berperang dan seterusnya. Sehingga yang namanya pedang adalah simbol ya, simbol kekuatan dan seterusnya. Jadi kalau digunakan pada yang baik maka dia akan baik, kalau buruk maka pun buruk. Nah, pada fitnah ya tentu hal yang buruk. Nah, oleh karena itu kalau orang itu tidak memiliki pedang atau memiliki pedang tapi tidak bisa difungsikan, maka insya Allah dalam bab ini dia selamat ya, terutama dalam pertumpahan darah. Jadi oleh karena itu sama maknanya dengan yang memiliki unta, memiliki ladang dan seterusnya. Untuk fokus pada ladang dan untanya ketika terjadi fitnah, maka orang-orang yang memiliki senjata ketika mereka tidak memiliki senjata lagi, maka mereka pun tidak mampu untuk mengikuti peperangan, fitnah dan seterusnya. Nah, ini sekaligus meyakinkan kepada kita bahwasanya fitnah itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Nah, dengan bukti Nabi SAW menyebutkan berpegang pada pedangnya. Nah, tengok pedangnya lalu memukulkan bagian tajamnya pada batu sehingga tumpul. Ya, kalau pedang dah tumpul ya, tidak ada tajamnya berarti tidak ada fungsinya lagi. Nah, kalau orang ngajak untuk perang gitu kan, ngajak untuk ikut-ikutan dan seterusnya, ya tentu senjatanya tidak ada dah. Berarti dia pun dengan mudah
untuk mengundurkan diri daripada fitnah-fitnah tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, dan ini sekaligus mengisyaratkan dan meyakinkan kita bahwasanya apa yang disampaikan oleh beliau SAW ini sangat-sangat agung sekali. Ya Allah, ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan ini nasihat ini. Sampaikanlah aku telah menyampaikan nasihat ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya besar sekali perhatian Nabi SAW terhadap nasihat, terutama fitnah-fitnah yang ada. Jadi kalau kita tengok perang-perang, kalau kita tengok fitnah-fitnah ya yang ada, ini hendaklah hadis-hadis seperti ini diingat ya. Dan ini juga hadis-hadis seperti ini itu yang diingat oleh beberapa sahabat Nabi SAW, sehingga banyak kita kenal di antara sahabat-sahabat Nabi yang tidak ikut fitnah peperangan dan seterusnya ketika Nabi SAW setelah wafat beliau. Misal Ibnu Umar, misal Abu Hurairah dan seterusnya, dari sahabat-sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas dan seterusnya, itu mereka tidak ikut-ikutan. Bahasannya nanti insyaallah bab yang keempat tentunya. Kemudian kita kembali, kata Nabi SAW atau kata dalam riwayat ini menyebutkan seseorang bertanya, wahai Rasulullah, menurut Tuhan, ya menurut engkau bagaimana bila aku dipaksa hingga aku dibawa menuju salah satu dari kedua kubu atau salah satu daripada dua kelompok, lalu seseorang menebasku dengan pedangnya, atau anak panah menimpaku lalu membunuhku? Beliau menjawab, ia datang membawa dosanya dan dosamu, dan ia termasuk penghuni neraka. Telah menceritakan kepada kami sampai akhir penambahan riwayat. Jadi poinnya di situ, bagaimana kalau aku dipaksa ikut ya. Kemudian kata beliau di sini, aku dibawa menuju salah satu daripada dua kubu atau salah satu daripada kelompok, lalu seorang menebasku dengan pedangnya, atau anak panah menimpaku, itu menancap kepadaku lalu membunuhku. Nabi SAW menjawab, ia datang membawa dosanya dan dosamu, dan ia termasuk penghuni neraka. Ini semua pertanyaan yang masuk akal daripada sahabat Nabi SAW. Oke, dia telah menumpulkan senjatanya dan dia telah tidak memiliki senjata lagi, dan dia telah tidak mau ikut, tapi case-nya adalah dipaksa. Ini terjadi juga, betul tidak? Terpaksa. Nah, dalam keadaan itu dia ikut, dan apabila dia terbunuh baik dengan tebasan pedang atau dengan tancapan panah, ini bagaimana? Kata Nabi SAW, dia yang memaksamu atau yang membunuhmu itu menanggung dosanya sendiri dan menanggung dosamu. Maknanya kamu tidak masalah apabila dipaksa ikut ya, dipaksa ikut. Ingat, ikut saja. Dan pertanyaannya ini adalah apabila dia terbunuh. Dia tidak menyebutkan apabila dia membunuh. Dia poinnya adalah dipaksa. Pertanyaannya ini adalah poinnya adalah dipaksa. Nah, tidak bertanya tentang apabila dia membunuh. Nah, dipaksa kemudian dia terbunuh, itu pertanyaannya. Jangan memandai-mandai meluaskan ya. Nah, dia dipaksa kemudian lalu karena dia dipaksa boleh membunuh gitu kan? Tidak demikian. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, para ulama ijma menyatakan bahwasanya dosa seseorang apabila seseorang dipaksa untuk melakukan dosa, maka dia tidak berdosa apabila terpaksa ya, kecuali pada dua hal. Kecuali pada membunuh. Nah, kalau membunuh maka tidak dibolehkan membunuh walaupun dipaksa. Sebab itulah ini pertanyaannya ini apabila dia terbunuh, tidak membunuh. Cuma konteksnya terpaksa, ikut saja. Nah, ini harus dipahami sekali lagi. Konteksnya pertanyaannya dipaksa saja.
Nah, terus kemudian beliau lanjutkan. Nah, apabila terbunuh di situ, nah kalau terbunuh maka dia orang membunuh tersebut menanggung dosanya sendiri dan juga dosanya dia yang terbunuh tersebut. Nah, kembali bahwasanya para ulama Imam Nawawi dan juga ulama yang lainnya menyatakan ijma, ya, apabila orang itu dipaksa berdosa memang tidak dosa kecuali membunuh. Kalau membunuh walaupun dipaksa tetap berdosa. Kenapa? Kata para ulama menyatakan bahwasanya jiwanya dia tidak lebih berharga daripada jiwa yang dibunuh. Karena ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membunuh, yang berhak membunuh atau yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirinya sendiri kalau membunuh diri pun berdosa. Itu tidak, apalagi membunuh orang lain walaupun dengan terpaksa. Walaupun dengan terpaksa. Jadi keterpaksaan kalau bab membunuh ini tidak berlaku. Juga di antara para ulama menyatakan keterpaksaan juga tidak berlaku kepada yang terkait dengan kehormatan dan kesucian seseorang. Ya, kita sebutkan berzina. Tidak ada juga ini istilah memaksa, terpaksa tidak ada. Orang dipaksa untuk memperkosa atau menzinahi seorang wanita. Lalu kemudian ya adalah ini terpaksa katanya. Ini tidak ada istilah terpaksa dalam bab ini, tidak ada. Tidak ada. Nah, kecuali kalau misal tadi terpaksa memecahkan gitu kan, terpaksanya ini dipaksa gitu kan, dipaksa. Kalau tidak maka dibunuh misalnya. Nah, kalau itu yang bab-bab yang lain bolehlah. Sampai kufur saja, kufur ya, mengatakan kalimat kekufuran kalau dipaksa, nah, itu tak masalah. Kalau dipaksa tak masalah. Tapi sebetulnya kita ingat keterpaksaan ini tidak berlaku pada bunuh-membunuh. Saya bunuh dia. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu. Ya udah, lebih baik saya dibunuh saja, gitu kan, daripada membunuh orang tersebut. Karena bab membunuh sekali lagi tidak berlaku dalam paksaan. Setubuhi dia, misalkan tadi disebutkan perkosa dia dan seterusnya. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu. Ya udah, bunuh saya saja. Begitu, daripada melakukannya. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Namun kalau kita tengok waktu ya, jadi kita rupa-rupanya tidak bisa masuk langsung di bab yang keempat. Nah, oleh karena itu kita pending saja bab yang keempat ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam. Yang menanggung dosa juga bukan orang yang bunuh, orang yang memaksa. Dua-duanya. Oh, Dua-duanya. Karena tadi sebab itulah disebutkan yang membunuh itu dapat dosa. Karena orang yang terpaksa dalam membunuh itu tetap berdosa. Nah, jadi yang memaksa untuk ikut itu satu hal, yang membunuhnya itu satu hal. Ya, tapi posisi orang yang dipaksa ini aman lah, ya. Itu saja. Itu maksudnya konteksnya di dalam perang gitu, atau di dalam, karena kalau dalam kondisi misalkan itu perang, pertempuran gitu, itu kan yang membunuh dan dibunuh itu kan semuanya kan siap-siap untuk membunuh gitu ya. Iya, dan nanti kita akan baca dalam bab yang keempat. Baca dalam bab keempat. Ya, boleh masuk semuanya ya. Boleh masuk ketika perang, dipaksa ikut perang nih ceritanya. Jadi dia karena dipaksa, lalu kemudian dia tahu tidak boleh membunuh, ya sudah, datang saja di situ. Ya cuma bela-bela diri saja gitu kan, tidak sampai membunuh. Karena kalau dia membunuh, dia bisa sebenarnya membunuh, tapi karena dia paham ilmu tersebut, tidak boleh, ya udah, lebih baik saya dibunuh. Begitu. Nah, tapi ada orang yang dipaksa, namun yang membunuh juga, itu masalah juga. Begitu kan? Tapi kalau mau mempertahankan diri, tiba-tiba orang datang, kita nggak mau bunuh. Tiba-tiba orang datang membunuh kita harus bertahan gitu. Iya. Bagaimana kita lari? Bagaimana? Artinya pada saat konteks perang itu kan kita mau membela diri sih kan nggak mau bunuh, tapi Iya. kita membuat orang jadi Iya, ini kan poinnya adalah fitnah ya, fitnah. Beda lagi kok cerita ada perampok ya. Ini perampok ini itu, maka kata Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid ya. Orang siapa yang mati dalam membela hartanya,
jiwanya, maka dia mati syahid. Yang pula di mix ya hadisnya ya, di mix hadisnya, dipaksa gitu kan, dipaksa, kemudian di mix hadisnya tadi. Jadi dia pun membela diri gitu kan, tapi membunuh juga, tidak demikian dalam bab fitnah ya. Tapi ini dalam bab aman-aman saja. Lalu kemudian ada perampok lah, ada begal bahasa kita kan, dan seterusnya. Itu awalnya ya memang awalnya kita tidak niat membunuh memang ya, tidak niat membunuh. Tapi masalahnya kalau perampok yang ada biasanya gitu kan, kalau kita tidak melumpuhkan bahasanya ya, nanti kita pula ini. Itu boleh lah, itu yang boleh. Tapi ini sekali lagi babnya bab fitnah yang ada, lalu kemudian dia dipaksa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.